Bagaimana tips supaya saat beribadah di tanah suci itu khusyuk dan nyaman? Umi akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Gimana kabarnya para calon tamu Allah? Semoga Anda sehat dan segala persiapannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Umi akan hadir membahas tentang tips bagaimana supaya khusyuk dan nyaman pada saat melaksanakan ibadah di tanah suci. Karena tidak sedikit sudah hadir di tanah suci tapi tidak dapat khusyuk, tidak dapat nyaman. Ya sayang sekali kan, sudah jauh-jauh tapi tidak khusyuk dan tidak nyaman. Bagaimana tipsnya? Mari kita bahas dalam video kali ini. Sebelumnya, seperti biasa, dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan komen, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga dukungannya menjadikan Anda segera berangkat ke tanah suci. Agar ibadah kita bisa khusyuk dan nyaman, maka ada dua hal yang harus dipersiapkan, yaitu persiapan fisik, perlengkapan ya, dan persiapan secara rohani. Nah, apa saja persiapan fisik atau persiapan perlengkapan? Yang pertama, Anda harus memastikan bahwa diri Anda itu sehat, fit, bugar, sehingga pada saat melaksanakan ibadahnya memang bisa maksimal. Kalau tidak sehat ya susah. Gimana coba mau tawaf, mau sa'i, mau sholat. Kalau kitanya nggak fit, pusing, badan gemeter, badannya lagi lemes, loyo, itu pasti nggak bisa dapat khusyuk. Nggak bisa, bahkan kita melaksanakan secara benar juga kadang nggak bisa. Karena ya namanya sakit, sulit melakukan aktivitas dengan leluasa. Jadi yang pertama Anda persiapan secara fisik harus sehat. Selanjutnya secara fisik Anda juga harus membawa perlengkapan yang cukup. Kalau misalkan Anda mau ke masjid, mau sholat, mau tawaf, mau sa'i, bawa semua perlengkapan yang dibutuhkan biar nggak membuat Anda gelisah. Misalkan bawa air minum, bawa botol air minum, ya. Kemudian bawa alat sholat, jangan ketinggalan, segala ketinggalan, alat ibadah ketinggalan, sajadah ketinggalan. Banyak sekali perintilan kita yang ketinggalan. Itu membuat kita pasti gelisah. HP ketinggalan. Kalau misalkan bawa Al-Quran, bawa tasbih yang biasa kita pakai ketinggalan, juga bikin gelisah. Makanya alat-alat ibadah kita itu harus dipersiapkan, didiamkan, disimpan di tempat yang biasa kita bawa, tetap di tasnya gitu. Supaya pada saat kita berangkat itu semuanya sudah ready. Jangan sampai udah berangkat, wah ini ketinggalan, kacamata ketinggalan, topi ketinggalan, Quran ketinggalan, uang ketinggalan. Pasti Anda gelisah, nggak bisa khusyuk tuh sholatnya atau ibadahnya. Kemudian apalagi yang harus dipersiapkan? Secara rohani ya, secara rohani nih, secara spiritualnya Anda juga harus persiapan. Yang pertama niat yang tulus, niatnya yang lurus, yang ikhlas, bahwa kita mau menjalankan ibadah karena Allah saja, bukan untuk yang lain, bukan untuk aktualisasi diri, bukan untuk pamer ya, bukan untuk riya. Kenapa? Karena itu akan juga mengganggu kehusyuan. Banyak nih yang terjadi di sana itu pada saat momen sholat atau pasca sholat itu ibu-ibu sibuk banget untuk update atau video call kemana-mana. Ya boleh saja sekali-kali, jangan setiap waktu sholat, setiap waktu sholat telepon, video call, ramai kemana-mana, sehingga konsentrasi kita menikmati kota suci, menikmati Masjidil Haram, menikmati misalkan Masjid Nabawi itu jadi pecah karena kita terlalu banyak berhubungan dengan orang rumah ya, dengan teman, video call terus kemana-mana. Bahkan itu juga mengganggu teman-teman kita di sekitar kita.
Karena kadang-kadang sambil teriak-teriak ya video callannya. Sekali-kali boleh, tentu ya. Kita mendoakan, memotivasi mereka agar berangkat, menanyakan kabar mereka, memperlihatkan kebahagiaan kita kepada mereka boleh, tapi jangan menghabiskan durasi waktu kita. Sepanjang waktunya di sana video call terus kemana-mana, update terus ya. Itu akhirnya kan kehusuan kita terganggu, kehusuan teman samping kita juga terganggu, karena kita teriak-teriak tuh video call rame berisik kemana-mana. Itu ya persiapan rohaninya. Niatkan karena Allah, kemudian manage waktunya untuk berhubungan dengan orang rumah atau teman-teman di tanah air, itu di manage ya. Boleh, tapi atur momennya, jangan depan Ka'bah, video callan terus. Ya, jadi kalau video callan mungkin di rumah, di kamar, gitu lebih enak, lebih bebas. Jangan di depan Ka'bah terus. Boleh sekali-kali kata Umi juga ya, tapi jangan selamanya setiap depan Ka'bah teleponan itu mengganggu orang lain. Kemudian juga jauhi sikap sombong dan ingin pamer ya, itu pastinya ya. Karena kita ibadah perlu sekali meluruskan hati, meluruskan niat. Ibadah kita adalah untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk teman, bukan untuk menunjukkan betapa kita bisa umroh atau bisa haji ya. Kemudian membuat planning nih, biar kita khusyuk, nyaman, membuat planning ibadah. Misalkan kita mau pulang, mau ke rumah jam berapa, nanti mau kembali lagi ke masjid jam berapa. Mana saja yang mau kita ikuti dan mana yang tidak ikut. Misalkan nih ada ziarah ke beberapa situs, saya nggak ikut, mungkin umrohnya sudah berkali-kali, nanti nggak ikut, maka di manage aja. Kapan kita mau beli sesuatu belanja, kapan kita untuk misalkan ke tempat tertentu, itu di manage juga. Jangan tanpa manage. Udah waktunya mepet deket sholat, Anda diajakin teman berangkat belanja, nanti kehabisan waktu dan akhirnya tidak bisa ibadah dengan khusyuk. Kemudian juga jangan sungkan untuk menolak ajakan. Nah ini nih, ibu-ibu nih. Kalau ibu biasanya banyak dadakan ajakan belanja. Ayo yuk belanja yuk, cari itu buat anak cucu. Nah, ibu kalau misalkan menurut ibu nih waktunya kurang pas, Anda boleh menolak. Jangan sekarang deh, saya nggak ikut sekarang, nanti aja. Karena ini waktunya sayang, kita ingin masih di masjid, kita masih ingin untuk beritikaf gitu. Dan kita juga misalkan bisa menolak tatkala kita direpotkan sama orang lain. Nih kan ada kadang-kadang orang yang, Bu, beliin saya ini, antar saya ini, ya bantuin gini, bantuin itu. Nah, kita bukan berarti mau pelit, tapi kita juga harus bisa memanage ya. Kalau memang itu bukan hal urgen, kita nolong dia, kecuali kalau urgen ya, kita bisa nolak. Maaf ya Bu, saya mau ke masjid, saya nggak bisa nganter ibu, gitu. Saya nggak bisa itu dititipin beliin itu belanjaan ibu, gitu. Jadi jangan sungkan untuk menolak demi memanage ibadah kita agar lebih khusyuk. Tapi tentu saja dijaga juga penolakannya dengan akhlak yang baik, dengan mimik muka yang baik, bahasa yang baik, supaya tidak menyakiti, menyinggung perasaan orang lain dan tidak membuat dosa kita kepada sesama. Nah itu. Kemudian tips berikutnya apa? Untuk menunjang kekhusyuan kita juga harus mempersiapkan pikiran yang tenang, pikiran yang bisa fokus gitu kepada ibadah kita. Gimana caranya memfokuskan pikiran, menenangkan pikiran? Kadang kita tuh semrawut itu pikiran tuh. Mikirin oleh-oleh belum dibeli, memikirkan nanti takut ketinggalan pulang, ya kan? Memikirkan mungkin pemandangan yang begitu mengagetkan ya. Wah, masjidnya mewahnya, bagusnya. Kadang gitu ya ibu-ibu. Gimana Mi biar bisa fokus nih gitu bahwa kita tuh sedang sholat, bahwa kita sedang tawaf. Tawaf itu mengitari Ka'bah 7 putaran, itu sejatinya kita sedang merenungkan perjalanan hidup kita. Bagaimana kita sedang bermuhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini dari mulai kita dilahirkan ke muka bumi. Itu sejatinya tawaf itu adalah gambaran kehidupan. Kita hanya mengitari 7 waktu, 7 hari dalam
Satu minggu itu 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan terus berputar sampai nanti akhir hayat kita. Hanya 7 putaran itu hidup kita. Gak kemana-mana. Sebenarnya kita harus bisa memaknai itu dan menghadirkan konsentrasi penuh bahwa Allah itu yang mengatur semua perputaran itu. Gimana caranya? Nih, Ibu mau tahu rahasia Umi bisa khusyuk? Nih, adalah dengan bantuan ya. Ini satu kandungan yang bagus buat membantu stimulus otak kita, karena di sini ada yang namanya hormon ya, hormon-hormon yang bisa mengundang hormon tenang, hormon endorfin katanya. Ini mengundang ketenangan, mengundang relaksasi, mengundang fokus, mengundang hormon-hormon happy dan bahagia serta semangat. Nah, ini kandungannya dari sini, parfum ini. Ini bukan parfum semata-mata demi wangi, tapi ini ada manfaatnya. Ya. Kalau bisa dibilang ini kayak parfum apa ya? Parfum magic gitu. Parfum pelet gitu. Peletnya apa? Pelet buat kita bisa happy gitu dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang masuk akal, logika. Namanya ini parfum feromon, khusus brand ini ya, brand Umi dari GM. Caranya pakainya gimana Mi? Apakah semprot-semprot karena ya bisa semprot-semprot ke badan, ya, ke tubuh, semprot-semprot. Wah, itu akan luar biasa, Bu. Memberikan efek segar, efek semangat, bahkan fokus. Karena di sini akan diberikan stimulus fokus sehingga tidak panik, tidak pusing. Jadi cocok juga buat Anda yang mungkin punya keluhan susah tidur, pusingan, stres, depresi, panikan, ya, anxiety, segala sesuatunya dibikin pusing dan mumet gitu, emosian dan sering darah tinggi, panikan, panic attack, insomnia, kemudian pelupa, apalagi tidak percaya diri. Banyak ini manfaatnya. Umi sering berikan ini rekomendasi buat teman-teman Umi, pasien-pasien Umi yang terkendala depresi, ya. Nih, seperti ini semprot. Nih. Bu. Bukan hanya wangi. Dihirup segini, Bu. Nanti Anda bisa lakukan ini berkali-kali setiap mau sholat. Maka ke sini, Bu. Kayak aromaterapi tapi lebih jauh dari itu ya, Bu. Susah digambarkan ya, karena ini namanya juga wangi. Wangi itu susah dikatakan ya. Jadi harus dicoba. Dan ini juga bisa dipakai oleh pasangan suami istri supaya lebih hangat, lebih harmonis. Lebih memancing hormon-hormon happy, hormon-hormon cinta gitu. Pokoknya hormon-hormon positif ini tergugah oleh kandungan feromon ini. Ada beberapa varian ya. Ada yang untuk laki, untuk perempuan, ada beberapa varian. Daripada dengan parfum-parfum yang menyengat, yang tidak memberikan hormon stimulus hormon ke sini ke otak, itu kan tidak terlalu berguna, hanya sebatas wangi. Kalau ini ada manfaatnya untuk kesehatan diri kita. Tuh, Bu. Masih seger, Bu. Dan ke sini tuh ke kepala tuh jadi kayak rileks gitu, enak. Ini bisa di tangan lalu ke sini ya. Ini ke leher, bisa ke leher, bisa ke sini ke tangan, maka Anda akan mendapatkan sensasi-sensasi yang menenangkan gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menambah khusyuk kita saat ibadah. Dan ini boleh digunakan pada saat Anda mau melaksanakan sholat ya, ibadah, karena tidak mengandung alkohol. Tapi kalau untuk tawaf ya, untuk sa'i memang nggak boleh. Ya, nggak boleh karena ada unsur wanginya. Kalau untuk tawaf dan sa'i. Atau untuk rukun umroh itu nggak boleh selama ihram ya, selama Anda ihram dari mulai niat sampai nanti Anda tahallul memang nggak boleh pakai wangi-wangian ya, jangankan minyak wangi, pakai apa, pakai sabun atau hand body atau apa saja yang berbau wangi juga nggak boleh. Kalau ini cocoknya digunakan pada saat mau sholat seperti biasa di luar ihram ya, di luar ihram. Ini ya, catatannya di luar ihram. Jadi Anda mau bepergian, Anda mau tidur, Anda mau sholat malam, mau sholat berjamaah, di luar ihram, boleh
digunakan. Untuk info lengkapnya silakan hubungi nomor ini ya, sama admin Umi, nanti akan diberikan penjelasan dan mungkin Anda juga bertanya-tanya harga dan lain sebagainya. Silakan dihubungi aja kontak di sini. Dan ini semua insya Allah sudah recommended, sudah aman untuk kita sebagai muslim dan muslimah. Nah itu semoga dengan tips yang Umi berikan, Anda bisa mendapatkan ibadah yang khusyuk, nyaman, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari Umi untuk tips khusyuk ibadah dan nyaman ibadah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.